Selamat pagi, perkenalkan nama saya Angelika Fresila. Saya berasal dari jurusan Ekonomi dan Bisnis, Prodi Bahasa Inggris untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional. Di sini saya akan mempresentasikan tentang makalah yang saya buat berjudul Sejarah Perumusan Pancasila dari Zaman Kerajaan sampai Zaman Kemerdekaan. Mata kuliah Pancasila dengan dosennya yaitu Ibu Dini Savitri SAB MSI. Baik, di pembahasannya 2.1 Sejarah Perumusan Pancasila dari nilai-nilai tradisional Nusantara hingga dasar negara Republik Indonesia. Sejarah perumusan Pancasila sendiri adalah sebagai dasar negara yang merupakan hasil proses panjang yang melibatkan nilai-nilai tradisional Nusantara dan tokoh-tokoh bangsa kemerdekaan. Nilai seperti ini seperti gotong royong, musyawarah, kepercayaan, dan kepada Tuhan yang sudah hidup dalam masyarakat Indonesia sejak masa kerajaan. Lalu, dalam sidang BPUPKI dan gagasan awal Pancasila, yaitu yang dibuat oleh Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno, yang mengusulkan prinsip-prinsip yang seputar kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan sosial, ketuhanan, dan ia disebut sebagai Pancasila. Dalam Piagam Jakarta dan perumusan awal di tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 menghasilkan Piagam Jakarta yang berisi rumusan awal dasar negara, termasuk sila pertama, yaitu yang masih awalnya adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Namun, rumusan ini menimbulkan keberatan dari sebagian pihak non-muslim. Lalu pada sidang kedua BPUPKI dan revisi sila pertama, di sidang ini, panitia kecil yang dipimpin oleh Supomo menyempurnakan naskah UUD termasuk dasar negara. Pengesahan yang dilakukan oleh PPKI yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945 dan Pancasila dirumuskan sebagai dasar negara dengan rumusan final sebagai berikut, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu, Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Pancasila sendiri adalah dasar hukum yang memikat semua elemen bangsa sebagaimana ditegaskan dalam Instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968 dan ketetapan MPR nomor 258 garis miring MPR garis miring 1998. Dan Pancasila juga menjadi pandangan hidup bangsa, pedoman moral dan etika dalam kehidupan bernegara. Lalu, Pancasila di masa Orde Baru yaitu disosialisasikan melakukan program P4 dan 36 butir pengamalan meskipun pendekatannya dinilai terlalu formal dan dogmatis. 2.2 yaitu proses historis perumusan Pancasila sebagai dasar negara, kajian dari era kerajaan ke zaman kemerdekaan. 1. Yaitu pembentukan BPUPKI. BPUPKI dibentuk Jepang pada tanggal 29 April 1945 untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Lalu, dalam sidang kedua, yaitu membahas dasar negara. Meskipun ada 3 tokoh menyampaikan gagasan yaitu Yamin, Supomo, dan Soekarno, hanya Soekarno yang secara resmi mengusulkan Pancasila dalam sidang melalui pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945. Lalu, pada sidang kedua dan Panitia 9. Sidang ini melahirkan Panitia 9 2-9 Juni 1945 yang merumuskan Piagam Jakarta. Dan pada pengesahannya pada tanggal 18 Agustus 1945, setelah proklamasi, PPKI menggantikan BPUPKI dan mengesahkan UUD 1945 dan Pancasila atas keberatan dari wilayah Indonesia Timur. Sila pertama diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Dalam 2.3, yaitu perjalanan sejarah Pancasila dari budaya kerajaan hingga konsensus. Ini latar belakangi oleh perumusan Pancasila. Jadi, sebelum kemerdekaan, para tokoh nasional menyadari bahwa Indonesia adalah negara majemuk. Maka dibutuhkan dasar negara yang dapat diterima semua golongan tanpa memandang suku,
agama atau latar belakang. Tokoh-tokoh penting seperti Soekarno, Hatta, Supomo, dan Yamin mengusulkan sebagai pandangan tentang dasar negara. Pemikiran mereka menjadi cikal bakal lahirnya Pancasila. Lalu, pada pidato Soekarno di tanggal 1 Juni 1945, di dalam sidang BPU PKI, IR Soekarno menyampaikan pidato bersejarah yang memperkenalkan istilah Pancasila dalam bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti 5 dan sila berarti prinsip atau dasar. Dalam 5 asus Pancasila versi Soekarno, nasionalisme, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Lalu yang ketiga, pada Piagam Jakarta dan rumusan awal Pancasila. Setelah BPU PKI, Pancasila merumuskan Piagam Jakarta sebagai dasar naskah negara. Sila pertama berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Namun karena keberatan dari pihak non-muslim, terutama dari Indonesia Timur, rumusan ini diubah. Lalu dilanjutkan dengan Pancasila dalam pembukaan UUD 1945, makna dari fungsi Pancasila, pelestarian Pancasila di era modern, dan relevansi Pancasila di masa kini. Lalu, sekian dari saya, dari presentasi yang bisa saya buat. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa.